Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 8 Februari 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar dan hidup, yang kami sembah hanya melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, dan pengantara kami kepada Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 8 Februari 2023 dari buku Agama yang Bersinar, temanya Sukacita Surgawi. Judul renungan pagi kita, Dalam Gerejanya. Ayat tema terdapat dalam Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Orang pilihan Allah dekat kepada hati-Nya. Ada orang yang telah dipanggil-Nya keluar dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib untuk menunjukkan pujian-Nya, untuk bersinar seperti terang di tengah kegelapan dunia. Tetapi Allah mengasihi anak-anak-Nya dengan kasih yang kekal. Bagi Dia, tujuan yang paling dikasihi di dunia adalah jemaat-Nya. Dikutip dari buku seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 123. Selama zaman kegelapan kerohanian, jemaat Allah telah menjadi sebuah kota yang didirikan di atas bukit. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Ajaran surga yang asli telah disingkapkan di dalamnya. Walaupun ia tampak lemah dan berkekurangan, namun jemaat adalah tumpuan tujuan di mana Allah memberikan perhatiannya yang sungguh-sungguh. Itulah pertunjukan rahmat-Nya. Dalamnya ia bersuka untuk menyatakan kuasa-Nya untuk mengubahkan hati. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 11. Demikian renungan pagi kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini sebenarnya menyatakan bahwa dalam sukacitanya Allah bernyanyi. He will joy over thee with singing. Yang artinya, ia akan bersukacita atasmu dengan bernyanyi. Sementara dalam bahasa Indonesia dikatakan, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi, Allah bersukacita atas gerejanya dengan bernyanyi. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Tuhan dalam huruf besar yang adalah Jehovah, yaitu Allah Bapa. Jadi, Allah Bapa bersukacita atas gerejanya dengan bernyanyi. Sekarang siapakah gerejanya Allah Bapa ini? Gereja Allah dibeli dengan darah Kristus dan setiap gembala harus menyadari bahwa domba-domba yang dipeliharanya berharga sangat mahal. Spiritual Gifts volume 3 halaman 125 paragraf pertama. Gereja Allah harganya sangat mahal karena dibeli dengan darah anak-Nya. Kemudian, dari awal hingga akhir, dari fondasi hingga batu puncak,
Gereja Allah harus dibangun oleh Kristus dan di dalam Kristus. Dia adalah tangga yang dengannya kita naik ke surga. Bible Training School, 1 Mei 1903, paragraf kedua. Jadi, gereja Allah itu dibeli dengan darah Kristus, lalu dibangun oleh Kristus, dan dibangun di dalam Kristus. Sebab Yesuslah satu-satunya tangga yang menghubungkan kita dengan Bapa. Setelah dibangun, gereja Allah harus menjadi terang bagi dunia. Roh Nubuat berkata, gereja Allah harus bersinar sebagai terang bagi dunia, tetapi Yesus adalah penerangnya, dan Dia yang digambarkan bergerak di antara umatnya. Letters 24, 1892, paragraf ke-36. Segalanya tentang gereja Allah adalah Yesus. Yesuslah penerang gereja Allah. Yesuslah yang bergerak di antara umat-umatnya. Nah, salah satu gereja Allah yang sejati adalah jemaat mula-mula. Tentang jemaat mula-mula, Roh Nubuat berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah 2 ayat 47. Roh Kristus menghidupkan seluruh jemaat, karena telah ditemukannya mutiara yang sangat mahal harganya. Membina kehidupan abadi, halaman 87, paragraf kedua. Ini pesan penting, sebab meski sudah dibangun, sudah diterangi, tetapi gereja Allah harus hidup. Bagaimana supaya gereja Allah hidup? Dengan Roh Kristus. Jemaat mula-mula dihidupkan oleh Roh Kristus, sehingga jumlah mereka Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa yang bertobat. Gereja Allah yang seperti ini, Allah Bapa bersukacita dengan bernyanyi. Mereka inilah yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk bersinar di tengah kegelapan dunia. Mereka inilah orang pilihan Allah yang dekat kepada hatinya, sebab roh anaknya ada di dalam hati mereka. Sebab memang Kristus adalah roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat ke-45. Tapi, perhatikan renungan hari ini berkata, walaupun ia tampak lemah dan berkekurangan, namun jemaat adalah tumpuan tujuan di mana Allah memberikan perhatiannya yang sungguh-sungguh. Agama yang bersinar, halaman 47, paragraf kedua. Gereja Allah itu meski sangat mahal harganya, tetapi bukanlah gereja yang hebat dan kuat. Dari zaman ke zaman, gereja Allah tampak lemah dan berkekurangan. Namun demikian, itulah jemaat di mana Allah memberikan perhatiannya yang sungguh-sungguh, sebab gereja Allah itu dibangun oleh Yesus, di dalam Yesus, penerangnya Yesus, dan dihidupkan oleh rohnya Yesus. Karenanya, gereja Allah dari zaman ke zaman menjadi kota yang didirikan di atas bukit, menjadi terang bagi dunia. Meski lemah dan berkekurangan secara dunia, tetapi kaya secara rohani. Ajaran surga yang asli dipercayakan kepada mereka untuk dikabarkan kepada dunia. Terlebih lagi, dengan memiliki Kristus di dalam kita, maka Allah bersama kita menjadi Allah di dalam kita. Manuskrip 58, 1896, paragraf ke-34. Dahulu waktu Yesus hidup di dunia ini, Yesus adalah wujud dari Allah bersama umatnya. Tetapi sekarang lebih intim lagi, sebab Yesus hidup di dalam kita oleh kehadiran rohnya di dalam hati kita. Maka Allah yaitu Bapa menjadi tinggal di dalam kita. Kita yang adalah gerejanya. Jadi, Allah yaitu Bapa tinggal di dalam gerejanya hanya melalui satu jalan, yaitu dengan tinggalnya anak Allah di dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Sebab gereja Allah dibangun Yesus, dan di dalam Yesus, diterangi Yesus, dan dihidupkan oleh Yesus oleh kehadiran rohnya. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua, bahwa gereja Allah yang benar bukan bangunan megah,
bukanlah sekedar organisasi, tetapi umat-umatnya yang memiliki roh anak Allah dalam hatinya oleh iman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang telah kami pelajari pagi ini. Biarlah roh-Mu yang suci yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, akan tinggal selalu dalam hati kami. Kami yang adalah gereja-Mu, yang dibangun oleh Yesus, di dalam Yesus, diterangi oleh Yesus, dan dihidupkan oleh Yesus oleh kehadiran roh-Nya. Sehingga Engkau boleh bersuka cita di dalam kami. Biarlah roh-Mu yang suci menuntun kami, agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang setia. Besertalah dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.